Halo semuanya, saat ini kita akan belajar bagaimana melakukan analisis uji perbedaan antara dua kelompok yang independen atau yang saling bebas menggunakan SPSS atau sebuah software yang biasa digunakan untuk membantu para peneliti melakukan analisis data statistik. Baik, contoh kasusnya seperti ini. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa pria dan wanita. Nah, hipotesisnya ialah hipotesis 0, tidak ada perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa pria dan wanita. Kemudian hipotesis alternatifnya ialah ada perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa pria dan wanita. Nah, untuk pembuatan keputusan, terdapat dua jenis keputusan, yaitu menolakkan 0 dan gagal menolakkan 0. Selanjutnya, persyaratannya ialah apabila nilai signifikansi atau nilai P lebih kecil atau sama dengan alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi atau nilai P lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 gagal ditolak. Baik, kita akan mengisi hasil analisisnya di sini, kemudian kesimpulannya di bawah. Selanjutnya kita pergi ke SPSS. Nah, misalnya data itu sudah dimasukkan seperti ini. Variabel yang pertama ini adalah kolom untuk jenis kelamin. Selanjutnya yang kedua ini adalah variabel skornya, skor ujiannya. Selanjutnya untuk membuat perbedaan di bagian variable view, jangan lupa untuk dibuatkan values-nya atau nilai yang mewakili pria atau wanita. Jadi kalau angka 1 adalah pria, angka 2 itu adalah wanita. Misalnya yang ini saya cancel, saya delete dulu, saya buat kembali. Kita masukkan value 1, labelnya pria. Kita masukkan 2, ini wanita. Baik, selanjutnya ini siap untuk dianalisis. Nah, pastikan bahwa untuk jenis kelamin ini jenis datanya ialah nominal, kemudian untuk skor jenis datanya adalah interval yang dalam hal ini di SPSS diistilahkan dengan scale. Baik, kita lihat, kita masuk pada analisis. Untuk menganalisis perbedaan, kita klik Analyze, kemudian Compare Means. Selanjutnya kita cari Independent Samples t-test untuk dua variabel yang saling bebas. Independent artinya bebas. Kita klik. Selanjutnya kita ambil skor ujian bahasa Inggris, kita masukkan di sini. Kemudian untuk grouping variabel kita masukkan jenis kelamin di sini. Selanjutnya kita define groups. Group 1, 1, group 2, 2. Maaf, ini kita ulangi. Grouping variabelnya jenis kelamin, kemudian define groups. Group 1, 1, group 2, 2. Selanjutnya klik continue. Kemudian kita klik OK. Baik, nah hasilnya sudah muncul di sini. Nah, ini kita bisa langsung copy ke Word atau ke dokumen yang ada di sini. Oke, tetapi karena tabel yang kedua ini agak besar, ini perlu kita modifikasi sedikit agar ini jadi lebih kecil. Nah, yang pertama kita ambil yang ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini hasil analisisnya. Selanjutnya kita bisa mengcopy tabel yang kedua, namun tabel itu ini kebesaran, jadi kita harus mengkopinya ke Excel. Nah, di sini kita akan merubahnya. Nah, di sini bisa kita kurangi, kolom-kolomnya ini kita kurangi. Kita kurangi, misalnya lebarnya jadi 6. Selanjutnya yang ini kita bisa kurangi.
ini nggak bisa ini. Kita kurangi 7. Ya, baik. Baik, apakah ini kita coba, mungkin ini sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan ke Word yang ini. Nah, rupanya sudah masuk, sudah muat di sini. Nah, yang akan kita ambil hasilnya adalah yang ini. Pertama min, kemudian yang kedua adalah nilai signifikansinya. Ini yang kita ambil, kita lihat. Oke, baik, kita akan menuliskannya di sini. Jadi kita taruh di sini skor rata-rata ujian bahasa Inggris pria ialah untuk pria 67,90. 67,90. Selanjutnya, skor rata-rata ujian bahasa Inggris untuk wanita. Untuk wanita, kita rubah yang ini. Untuk wanita ialah 79,52. Kita taruh 79,52. Baik, berikutnya kita menuliskan nilai P-nya. Nilai signifikansi. Nilai signifikansi atau nilai P nilai P ialah 0. Nah, kita lihat yang ini angkanya. Oke, nah kita ambil yang di atas equal variances assume. Karena di sini hasilnya menunjukkan variansnya sama, jadi kita ambil yang di atas 0,000. Oke. Baik, sekarang kita akan datang pada kesimpulan. Nah, kesimpulan kita dasarkan pada hasilnya ini. Oke. Baik, yang berikut sebelum kita mengetikkan kesimpulannya, kita kembali ke atas. Syarat pembuatan keputusan, apabila nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan alfa 0,05, maka H0-nya ditolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 itu gagal ditolak. Baik, kita simpulkan di sini. Nah, kalau kita lihat nilai P-nya 0,000 ini lebih kecil dari alfa 0,05 atau taraf kesalahan 0,05 atau alfa 0,05. Oleh sebab itu, H0 itu ditolak. Kita tulis karena nilai signifikansinya ialah 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05, maka karena nilainya lebih kecil, maka H0 itu ditolak. Ya. Jika H0 ditolak, maka kita harus mendasarkan kesimpulan kita pada hipotesis alternatif, karena hipotesis 0 itu ditolak. Jadi kita kembali ke atas. Nah, hipotesis ini kita tolak, yang H0 ini, berarti kita kesimpulannya itu didasarkan pada pernyataan ini. Jadi kita copy saja. Kita balik ke bawah. Artinya kita rubah sedikit ini, kita edit sedikit, artinya terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan. Terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris yang signifikan antara siswa pria dan wanita. Nah, untuk melihatnya, membandingkannya, kita lihat saja yang ini.
Skor rata-rata ujian pria ialah 67,90. Sedangkan wanitanya ialah 79,52. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Ingat, perbedaan yang signifikan. Karena kadang-kadang skor bisa terlihat berbeda, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Karena mungkin perbedaannya terlalu kecil, jadi tidak signifikan. Nah, dalam hal ini perbedaannya dikatakan signifikan. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa 0,5, sehingga H0 ditolak, atau terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris yang signifikan antara siswa pria dan wanita. Baik, kita sudah selesai dengan analisis uji perbedaan antara dua variabel yang independen.